Pernahkah kamu terbangun di pagi hari dan merasa beban dunia seolah menekan pundakmu begitu berat? Kamu melihat saldo rekening yang menipis, sementara daftar keinginan dan ekspektasi dari orang sekitar terus menumpuk tanpa henti. Kita sering diajarkan bahwa bertambahnya umur berarti bertambahnya kesuksesan, namun kenyataannya seringkali berbeda jauh. Ada sebuah jurang besar antara apa yang kita impikan saat remaja dengan realita pahit yang kita hadapi saat ini. Menjadi dewasa ternyata bukan sekadar soal merayakan ulang tahun ke-25 atau ke-30. Ini adalah tentang pertarungan batin untuk tetap waras ketika angka di dompet tidak pernah bisa mengejar standar hidup yang diinginkan. Mari kita bicarakan jujur, betapa melelahkannya mencoba terlihat baik-baik saja di depan semua orang. Selamat datang di ruang diskusi kita hari ini, tempat di mana kita akan mengupas tuntas apa artinya menjadi dewasa tanpa harus kehilangan akal sehat. Di video ini, kita tidak akan membicarakan cara cepat kaya atau tips sukses dalam semalam. Sebaliknya, kita akan belajar bagaimana caranya berdamai dengan keadaan, mengelola ekspektasi yang liar, dan tetap menemukan alasan untuk tersenyum meskipun dompet sedang tidak bersahabat. Kamu akan mendapatkan perspektif baru tentang kedewasaan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Jadi, tarik napas dalam-dalam, siapkan kopi atau tehmu, dan mari kita mulai perjalanan mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia orang dewasa. Kita akan melewati ini semua bersama-sama. Mari kita mulai dengan definisi kedewasaan yang sering salah kaprah di masyarakat kita. Banyak orang mengira bahwa punya pekerjaan tetap, menikah, dan memiliki cicilan rumah adalah indikator mutlak bahwa seseorang sudah dewasa. Namun, apakah mereka yang memiliki semua itu otomatis merasa bahagia dan tenang? Ternyata, tidak selalu demikian. Kedewasaan yang sesungguhnya adalah tentang kematangan emosional dalam menghadapi ketidakpastian. Ini adalah tentang bagaimana kamu merespons saat rencana-rencana besarmu berantakan di tengah jalan. Kamu menyadari bahwa hidup tidak selalu memberikan apa yang kamu minta, tapi kamu tetap memilih untuk tidak menyerah pada keputusasaan. Inilah pondasi utama dari kewarasan yang akan kita bahas lebih dalam. Salah satu musuh terbesar kewarasan kita adalah media sosial, tempat di mana semua orang tampak memiliki hidup yang sempurna. Kita melihat teman lama pamer liburan ke luar negeri, sementara kita sendiri bingung memikirkan cara membayar tagihan listrik bulan depan. Perbandingan ini secara tidak sadar meracuni pikiran kita, membuat kita merasa tertinggal jauh di belakang. Padahal, apa yang ditampilkan di layar hanyalah potongan kecil dari realita yang sudah difilter sedemikian rupa. Kita tidak pernah tahu perjuangan, air mata, atau hutang yang mungkin ada di balik foto estetis tersebut. Berhenti membandingkan garis start orang lain dengan garis tengah perjalananmu adalah langkah awal yang sangat krusial. Fokuslah pada langkah kakimu sendiri, sekecil apapun itu. Tekanan untuk menjadi seseorang sebelum umur 30 seringkali membuat kita sesak napas. Kita hidup dalam budaya yang mendewakan kecepatan, di mana sukses harus diraih secepat mungkin. Namun, setiap orang memiliki zona waktunya masing-masing yang unik dan tidak bisa disamakan. Ada yang sukses di usia 20-an, tapi merasa hampa. Ada juga yang baru menemukan jati dirinya di usia 40-an, namun merasa sangat utuh. Jangan biarkan angka-angka di kalender mendikte rasa harga dirimu. Ingatlah bahwa sebuah pohon ek butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh kuat, sedangkan rumput liar tumbuh dalam semalam, tapi mudah dicabut. Kedewasaan berarti memiliki kesabaran untuk membiarkan dirimu berkembang sesuai proses alaminya. Sekarang, mari kita bicara tentang gajah di dalam ruangan, masalah finansial. Sulit untuk tetap waras ketika kebutuhan dasar terasa sulit untuk dipenuhi. Harga-harga terus naik, sementara kenaikan gaji terasa seperti mitos yang jauh. Hal ini seringkali memicu kecemasan yang mendalam tentang masa depan. Namun, penting untuk memisahkan antara nilai dirimu dengan nilai saldo di bankmu. Uang memang alat yang penting, tapi ia bukan penentu tunggal kualitas hidupmu sebagai manusia. Kita perlu belajar seni mengelola apa yang ada, tanpa harus kehilangan identitas diri. Belajar merasa cukup bukan berarti malas, melainkan cara agar hati kita tidak terus-menerus diperbudak oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Ekspektasi adalah pencuri kebahagiaan yang paling licin. Kita seringkali mematok standar hidup yang terlalu tinggi, yang bahkan tidak realistis untuk kondisi kita saat ini. Kita ingin punya mobil mewah, rumah megah, dan karir mentereng, karena itulah yang dianggap ideal oleh lingkungan. Ketika realita berkata lain,
kita merasa gagal dan depresi. Kedewasaan mengajarkan kita untuk menurunkan ego dan menyesuaikan ekspektasi dengan kenyataan yang ada. Bukan berarti kita tidak boleh bermimpi besar, tapi kita harus belajar untuk mencintai proses yang sederhana. Menghargai keberhasilan kecil, seperti bisa makan enak hari ini atau bisa tidur nyenyak, adalah bentuk kemenangan nyata dalam hidup seorang dewasa. Menjaga kesehatan mental saat kondisi ekonomi sedang sulit membutuhkan disiplin yang kuat. Kamu harus bisa memilah mana hal yang bisa kamu kontrol dan mana yang tidak. Kamu tidak bisa mengontrol inflasi atau kebijakan kantor, tapi kamu bisa mengontrol reaksimu terhadapnya. Jangan biarkan kecemasan tentang hari esok merampas kedamaianmu hari ini. Seringkali, apa yang kita takutkan belum tentu terjadi. Namun kita sudah menderita berkali-kali di dalam pikiran kita sendiri. Cobalah untuk hidup di saat ini, detik ini. Rasakan napasmu, rasakan tanah yang kamu pijak, dan sadari bahwa selama kamu masih bernapas, selalu ada peluang untuk memperbaiki keadaan. Waras itu berarti tahu kapan harus berhenti berpikir berlebihan. Seringkali kita merasa kesepian dalam perjuangan ini. Kita merasa hanya kita satu-satunya orang yang gagal atau yang paling menderita. Padahal, jika kita berani membuka diri, kita akan menemukan bahwa hampir semua orang dewasa sedang bertarung dengan masalah yang serupa. Mereka juga punya tagihan yang menumpuk, mereka juga punya keraguan diri yang besar, dan mereka juga kadang menangis diam-diam di malam hari. Kedewasaan adalah tentang membangun koneksi yang jujur dengan sesama, berhenti berpura-pura bahwa semuanya sempurna. Saat kita mulai jujur tentang kerentanan kita, disitulah kekuatan sejati muncul. Kamu tidak sendirian, dan mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja adalah langkah awal yang sangat berani. Ada kalanya kita perlu melakukan detox dari segala tuntutan sosial. Matikan ponselmu sejenak, menjauhlah dari kebisingan kota, dan kembali ke hal-hal dasar. Bacalah buku yang kamu sukai, dengarkan musik yang menenangkan, atau sekedar berjalan kaki di sekitar kompleks rumah. Kegiatan sederhana yang murah meriah ini seringkali lebih efektif dalam menyembuhkan jiwa daripada liburan mewah yang dipaksakan dengan kartu kredit. Waras itu tidak harus mahal. Waras adalah tentang memiliki ruang di dalam hatimu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh keadaan luar. Temukan hobi atau aktivitas yang membuatmu lupa waktu dan membuatmu merasa hidup kembali. Itu adalah investasi terbaik untuk kesehatan mentalmu. Mengelola keuangan dengan bijak adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Ini bukan soal seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa pintar kamu menjaganya agar tidak habis untuk hal-hal yang tidak perlu. Belajarlah untuk membedakan antara keinginan yang impulsif dan kebutuhan yang esensial. Saat dompet tidak sejalan dengan ekspektasi gaya hidup, cara terbaik untuk tetap waras adalah dengan menyederhanakan hidup. Kurangi pengeluaran yang hanya ditujukan untuk gengsi di mata orang lain. Kamu akan terkejut betapa ringannya beban pikiranmu ketika kamu tidak perlu lagi berpura-pura kaya. Kesederhanaan membawa kebebasan, dan kebebasan adalah kunci utama dari kedamaian pikiran yang berkelanjutan. Jangan pernah meremehkan kekuatan istirahat. Di dunia yang serba cepat ini, istirahat sering dianggap sebagai kemalasan. Padahal, otak dan tubuhmu butuh waktu untuk pulih dari stres harian. Kurang tidur dan kelelahan kronis adalah resep utama menuju ketidakwarasan. Jadikan tidur yang cukup sebagai prioritas non-negosiasi dalam hidupmu. Kedewasaan berarti kamu tahu kapan harus bekerja keras dan kapan harus berhenti total untuk memulihkan energi. Kamu bukan robot yang bisa dipaksa bekerja 24 jam sehari. Berikan dirimu izin untuk tidak melakukan apa-apa tanpa merasa bersalah. Kadang-kadang, ide terbaik dan solusi untuk masalah finansialmu justru muncul saat pikiranmu sedang dalam keadaan rileks. Penting bagi kita untuk memiliki support system yang sehat. Lingkungan pertemananmu sangat mempengaruhi cara pandangmu terhadap hidup. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengeluh dan fokus pada apa yang tidak mereka miliki, kamu akan ikut merasa depresi. Carilah teman-teman yang bisa saling menguatkan, yang bisa diajak bicara tentang hal-hal bermakna, dan yang tidak menilai orang hanya dari penampilannya. Kedewasaan berarti kamu mulai berani menyaring siapa saja yang boleh masuk ke dalam lingkaran terdekatmu. Lebih baik punya sedikit teman yang tulus
daripada punya banyak teman tapi hanya membuatmu merasa hampa. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat dompetmu kosong dan ekspektasimu runtuh. Seni untuk berkata tidak adalah keterampilan yang harus dikuasai setiap orang dewasa. Seringkali kita merasa tidak enak hati untuk menolak ajakan nongkrong atau permintaan bantuan, padahal energi dan dompet kita sedang tidak memungkinkan. Memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang hanya akan membuatmu kelelahan dan stres. Kedewasaan berarti kamu memiliki batasan yang jelas tentang apa yang bisa dan tidak bisa kamu lakukan. Berkata tidak pada hal yang merusak kedamaianmu adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Jangan takut dianggap tidak asik atau pelit. Orang yang benar-benar peduli padamu akan mengerti kondisimu. Lindungi energimu, karena itulah modal utamamu untuk tetap waras di dunia yang menuntut ini. Kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari proses menjadi dewasa. Banyak dari kita yang merasa dunianya berakhir ketika kehilangan pekerjaan atau usahanya bangkrut. Namun, cobalah lihat kegagalan sebagai sebuah kursus singkat yang mahal tapi berharga. Kamu belajar tentang ketangguhan, tentang cara beradaptasi, dan tentang siapa sebenarnya dirimu saat berada di titik terendah. Jangan biarkan kegagalan satu aspek hidup membuatmu merasa gagal sebagai manusia secara keseluruhan. Bangkit kembali mungkin terasa berat, tapi setiap kali kamu mencoba lagi, kamu menjadi lebih kuat dan lebih bijak. Kewarasan sejati adalah kemampuan untuk tetap mencintai diri sendiri meskipun kamu sedang tidak berada di puncak kesuksesan. Mari kita renungkan sejenak. Apa yang sebenarnya membuatmu merasa kaya? Apakah itu saldo bank? Ataukah momen-momen kecil yang menghangatkan hati? Seringkali kita terlalu fokus mengejar yang besar, sehingga melupakan keindahan yang sudah ada di depan mata. Suara tawa orang tua, hembusan angin sore, atau rasa syukur saat bisa membantu orang lain yang lebih susah. Kedewasaan mengubah cara kita memandang kekayaan. Menjadi waras berarti kamu mampu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Keberlimpahan adalah sebuah pola pikir, bukan sekadar kondisi materi. Ketika kamu merasa cukup dengan apa yang kamu miliki, saat itulah kamu menjadi orang yang paling kaya di dunia. Tantangan terbesar di usia dewasa adalah menjaga api harapan tetap menyala. Saat realita terus-menerus memberikan pukulan, mudah bagi kita untuk menjadi sinis dan pahit. Namun menjadi dewasa yang waras berarti memilih untuk tetap optimis meskipun kamu tahu dunia ini keras. Optimisme di sini bukan berarti naif, tapi sebuah pilihan sadar untuk tetap mencari solusi dan melihat sisi baik dari setiap kejadian. Kamu tahu bahwa badai finansial pasti akan berlalu, dan ekspektasimu suatu saat akan menemukan jalannya yang unik untuk terwujud. Jangan biarkan kesulitan hari ini membunuh mimpimu untuk hari esok. Tetaplah menjadi pribadi yang hangat meski dunia terkadang terasa sangat dingin. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan tanpa tujuan? Kerja, pulang, tidur, lalu ulangi lagi. Rutinitas ini bisa sangat menguras kesehatan mental jika kita tidak memberinya makna. Kedewasaan menuntut kita untuk menemukan mengapa di balik setiap tindakan kita. Mengapa kamu bekerja keras? Mungkin untuk keluarga, atau untuk mewujudkan mimpi kecil yang kamu simpan. Dengan memberikan makna pada hal-hal rutin, kamu akan merasa lebih berdaya. Jangan biarkan hidupmu berjalan dengan mode autopilot. Ambil kendali atas waktumu, meskipun hanya 1 jam sehari, untuk melakukan sesuatu yang benar-benar kamu cintai. Itu adalah cara terbaik agar jiwamu tidak mati di tengah kejenuhan. Di masa sulit, penting untuk memiliki manajemen emosi yang baik. Marah, kecewa, dan sedih adalah emosi yang valid. Jangan dipendam, tapi jangan juga dibiarkan menguasai hidupmu. Cari saluran yang sehat untuk melepaskan emosi tersebut. Bisa lewat olahraga, menulis buku harian, atau bercerita pada orang kepercayaan. Kedewasaan bukan berarti kamu tidak boleh menangis. Menangis justru adalah cara tubuh melepaskan beban yang sudah terlalu berat. Setelah menangis, basuh wajahmu, dan kembalilah melangkah. Menjadi waras bukan berarti tanpa emosi negatif, tapi tahu bagaimana cara memprosesnya, sehingga tidak merusak diri sendiri maupun orang lain di sekitarmu. Banyak orang merasa tertekan karena merasa harus berhasil sendirian. Padahal, meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu cukup dewasa untuk mengakui keterbatasanmu. Jika beban finansialmu sudah terlalu berat, carilah bantuan profesional
atau berdiskusi dengan keluarga. Jika kesehatan mentalmu terganggu, jangan ragu untuk datang ke psikolog. Menjaga kewarasan terkadang membutuhkan dukungan dari luar. Jangan biarkan harga diri yang salah tempat menghalangi dirimu untuk mendapatkan bantuan yang kamu butuhkan. Kita semua adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Beban yang dipikul bersama akan terasa jauh lebih ringan daripada dipikul sendirian. Salah satu pelajaran tersulit menjadi dewasa adalah belajar melepaskan apa yang tidak ditakdirkan untuk kita. Kadang kita begitu terobsesi dengan satu target karir atau hubungan tertentu, sehingga kita lupa untuk melihat peluang lain. Ketika hal tersebut gagal diraih, kita merasa hancur. Kewarasan muncul saat kita mulai bisa berkata, mungkin ini bukan jalanku, dan itu tidak apa-apa. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik untuk masuk ke hidupmu. Percayalah bahwa setiap pintu yang tertutup akan membawamu ke pintu lain yang lebih tepat. Fleksibilitas mental adalah ciri dari kedewasaan yang matang dan tenang. Mari kita bahas tentang pentingnya self-compassion atau belas kasih pada diri sendiri. Seringkali, kita adalah kritikus yang paling kejam bagi diri kita sendiri. Kita menghukum diri kita atas kesalahan kecil atau kegagalan finansial yang terjadi. Bayangkan jika temanmu sedang dalam kesulitan. Apakah kamu akan memakinya? Tentu tidak. Kamu pasti akan memberikan kata-kata semangat. Jadi, mengapa kamu tidak melakukan hal yang sama pada dirimu sendiri? Berhenti menyalahkan diri atas keadaan yang mungkin di luar kendalimu. Jadilah sahabat terbaik bagi dirimu sendiri. Rawatlah jiwamu dengan kelembutan, karena kamulah satu-satunya orang yang akan selalu ada bersamamu sampai akhir hayat. Dewasa itu juga tentang belajar menghargai proses, bukan hanya hasil akhir. Kita sering terlalu fokus pada tujuan akhir sehingga lupa menikmati perjalanan. Padahal, hidup kita terjadi di sini dan saat ini, di tengah-tengah perjuangan membayar tagihan dan mengejar ekspektasi. Setiap usaha yang kamu lakukan, setiap lembur yang kamu jalani, dan setiap sen yang kamu tabung adalah bagian dari cerita hidupmu yang berharga. Jangan menunggu sampai sukses baru mau merasa bahagia. Temukan kebahagiaan di sepanjang jalan. Dengan begitu, meskipun tujuan akhirmu belum tercapai, kamu sudah memiliki tabungan kenangan manis yang membuatmu tetap waras dan bersemangat menjalani hari-hari sulit. Keseimbangan adalah kunci. Jangan biarkan pekerjaan menghabiskan seluruh hidupmu, tapi jangan juga terlalu santai sampai melupakan tanggung jawab. Menemukan titik tengah antara ambisi dan ketenangan pikiran adalah tugas seumur hidup. Ada waktunya kamu harus berlari mengejar target finansial agar ekspektasimu tercapai. Namun, ada juga waktunya kamu harus mengerem dan menikmati apa yang sudah kamu dapatkan. Jika kamu terus berlari tanpa henti, kamu akan mengalami burnout yang bisa merusak kesehatan mentalmu secara permanen. Ingatlah bahwa hidup ini adalah maraton, bukan lari sprint. Atur napasmu, jaga ritmemu, dan pastikan kamu sampai ke garis finish dengan keadaan waras dan bahagia. Terakhir, jangan lupakan kekuatan tawa. Dunia dewasa bisa sangat membosankan dan serius. Terkadang, obat terbaik untuk dompet yang kosong dan ekspektasi yang tinggi adalah dengan menertawakan konyornya keadaan. Jangan kehilangan sisi humor dalam hidupmu. Tontonlah komedi, bercandalah dengan teman, atau tertawakan kesalahan konyol yang kamu buat hari ini. Tertawa melepaskan endorfin yang bisa meredakan stres secara instan. Menjadi dewasa bukan berarti kamu harus kehilangan jiwa anak-anakmu yang penuh rasa ingin tahu dan keceriaan. Tetaplah menjadi orang yang bisa menertawakan diri sendiri, karena itu adalah tanda tertinggi dari seseorang yang benar-benar waras dan bermental kuat. Saat kita menoleh ke belakang nanti, kita akan menyadari bahwa masa-masa sulit inilah yang membentuk karakter kita. Kesulitan finansial mengajarkan kita tentang kreativitas dan daya tahan. Ekspektasi yang tidak tercapai mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan penerimaan. Semua ini adalah bahan bakar untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan membenci masa sulitmu, karena di sanalah kekuatanmu ditempa. Kamu sedang dalam proses menjadi pribadi yang luar biasa tangguh. Teruslah berjalan dengan kepala tegak. Kamu sudah melakukan yang terbaik, dan itu sudah lebih dari cukup. Dunia mungkin tidak selalu adil, tapi hatimu bisa tetap damai jika kamu memilih untuk menjaganya. Ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai kembali. Jika hari ini dompetmu masih tipis dan ekspektasimu masih jauh panggang dari api, jangan berkecil hati.
Besok adalah lembaran baru yang belum tertulis. Kamu punya kekuatan untuk mengubah narasi hidupmu. Satu langkah kecil setiap kalinya. Fokuslah pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Berikan dirimu apresiasi atas segala perjuangan yang sudah kamu lewati hingga titik ini. Kamu adalah pahlawan bagi dirimu sendiri. Jangan biarkan suara-suara negatif di luar sana meredupkan cahayamu. Kamu berharga. Apapun kondisi keuanganmu, berapapun usiamu, dan apapun pencapaianmu saat ini. Tetaplah waras, tetaplah kuat. Sebagai penutup diskusi panjang kita, mari kita bawa pulang satu pemikiran utama. Kedewasaan adalah sebuah perjalanan internal, bukan eksternal. Ia tidak diukur dari apa yang kamu miliki, tapi dari siapa kamu menjadi di tengah badai. Tetap waras adalah sebuah prestasi yang luar biasa di zaman yang gila ini. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Berdamailah dengan realita, tapi jangan pernah berhenti mencintai kehidupan. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk merenung bersama. Semoga setiap kata yang kita bahas hari ini bisa menjadi sedikit penyejuk bagi hatimu yang mungkin sedang lelah. Ingat, kamu hebat dengan segala caramu sendiri. Teruslah mencari makna di balik setiap tantangan yang datang. Hidup mungkin tidak memberikan apa yang kita inginkan dalam waktu cepat, tapi ia selalu memberikan apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran untuk semakin bijak dalam berpikir dan bertindak. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas hal-hal kecil yang masih bisa kita nikmati secara gratis. Napas yang lega, keluarga yang peduli, dan teman yang setia. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada terpenuhinya semua ekspektasi, melainkan pada kemampuan kita untuk tetap tenang dan bersyukur di tengah segala kekurangan. Selamat melanjutkan perjuanganmu menjadi dewasa yang waras dan bermartabat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pesan ini bisa memberikan sedikit kekuatan untukmu hari ini. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan juga pendapatmu di kolom komentar. Apa yang biasanya membuatmu tetap waras di tengah tekanan hidup? Aku ingin mendengar ceritamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan mentalmu, dan tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingat, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Mari kita tumbuh bersama dan saling menguatkan. Salam hangat dan sampai jumpa.